Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu karyawan PT LR, pada siang hari ini kita berjumpa dalam acara Safety Tool Box Meeting yang diselenggarakan oleh bidang keselamatan kerja dan operasi Pusat Limbah Radioaktif. Hal ini adalah untuk memberi pemahaman kepada kita dalam hal apabila terjadi suatu kecelakaan atau adanya potensi bahaya yang terjadi di dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana nanti terkait dengan bagaimana memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan bagaimana memberikan hal-hal yang penting untuk diberikan pada saat memberikan pertolongan kepada korban yang ada. Tentu saja ini memerlukan pembina yang cukup berpengalaman di bidangnya, karena perlu pengalaman dan perlu pelatihan. Nah, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita narasumber untuk Safety Tool Box Meeting dengan tema pertolongan pertama, yaitu Bapak Muhammad Rofi Firdaus dari Palang Merah Indonesia, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Ya, Kota Tangerang Selatan. Ya, selamat datang Bapak Muhammad Rofi Firdaus. Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala PT LR dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi, Bapak Suhartono. Yang terhormat, yang kami hormati, Koordinator Proteksi Radiasi, Bapak Muhammad Romli. Selamatan kerja ya, ya, ya. Pada hari ini, insya Allah dalam 2 jam ke depan hingga nanti sampai jam 15 akan kita ikuti pemaparan tentang pertolongan pertama pada bahaya di dalam pekerjaan yang insya Allah akan dipandu langsung oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Rofi Firdaus. Sebelumnya, saya ingin membacakan biodata Bapak Rofi Firdaus. Mohon maaf. Biodata Bapak Muhammad Rofi Firdaus. Nama lengkap Muhammad Rofi Firdaus, panggilan Bapak Rofi. Tempat tanggal lahir Tangerang 10 September 1990. Status menikah, alamat tinggal di Serpong Utara, Pakulonan. Riwayat pelatihan workshop ini cukup banyak. Di antaranya pelatihan pertolongan pertama PMI Kota Tangsel, kedua pelatihan Community Based First Aid Kota Tangsel, pelatihan kru ambulans PMI, pelatihan pertolongan pertama PMI tingkat Provinsi Banten, pelatihan manajemen tanggap darurat bencana Provinsi Banten, sertifikat pelaku bidang PB, LSP, BB, BNSP, pelatihan training of trainer atau TOT PMI Provinsi Banten, workshop manajemen jenazah dan forensik PMI Pusat, dan
ICRC. Yang ke-9, pelatihan distribusi bantuan cash transfer Project PMI Pusat. Kemudian untuk riwayat penugasan, 1, Pusat Informasi Erupsi Merapi tahun 2010. Yang kedua, Temu Karya Relawan Nasional Malang, Jawa Timur tahun 2013. Yang ketiga, Pusat Data Informasi dan Asesmen Gempa dan Tsunami Palu. Yang keempat, Pusat Data Informasi Gempa dan Tsunami Lombok 2018. Kemudian yang kelima, Pusat Data Informasi dan Kru Ambulans Tsunami Banten tahun 2019. Yang keenam, Kepala Divisi Yankes dan PB PMI Kota Tangerang Selatan yang jabat tahun 2015 sampai 2020. Demikianlah biodata dari Bapak Muhammad Rafi Firdaus sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian sebelumnya kita sampaikan dulu susunan acaranya pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, yang akan disampaikan oleh Koordinator Keselamatan Kerja dan Operasi Bapak Suhartono. Yang kedua adalah pemaparan tentang pertolongan pertama oleh narasumber kita, Bapak Romli, Bapak Firdaus. Kemudian yang selanjutnya akan kita isi dengan diskusi tanya jawab. Yang ketiga akan kita tutup dengan sambutan penutupan oleh Bapak Kapus. Demikian susunan acara ini. Masuk kepada acara yang pertama, yaitu sambutan pembukaan oleh Bapak Suhartono. Ini nanti sekitar 15 menit kepada Bapak Suhartono. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwani sebagai Ibu sekalian. Pertama-tama mohon maaf Bapak Kepala PTLR, Bapak Sumar Bagiono tidak bisa mengikuti acara Safety Toolbox Meeting pada kesempatan kali ini, karena beliau pada jam yang sama pada saat ini sedang ada agenda urgent lainnya. Mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Untuk itu mungkin sebagai pengantar dari Safety Toolbox Meeting ini, mohon izin saya mewakili untuk memberikan sepatah dua patah kata. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta Safety Toolbox Meeting PTLR dan juga tamu-tamu dari pusat yang lain yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Romli, Bu Ari, dan Bapak Ibu sekalian tim P2K3 PTLR Batan yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan Safety Toolbox Meeting pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang pertama dalam acara Safety Toolbox Meeting di tahun 2021 ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam hal penyelamatan korban, saat ini kita akan mengambil tema pertolongan pertama. Nanti akan disampaikan, materi pertolongan pertama ini akan disampaikan oleh yang sudah disebutkan narasumbernya, Bapak M. Rafi Firdaus dari PMI Kota Tangsel, yang mana kalau kita dengarkan tadi biodata beliau sudah sangat lengkap, sudah sangat kompeten untuk menyampaikan terkait dengan pertolongan pertama ini.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tema pertolongan pertama ini menjadi penting untuk kita ketahui dan kuasai, karena jika kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun, yang kita tidak tahu tiba-tiba ada terjadi kecelakaan ataupun saudara kita ataupun keluarga kita, atau bisa juga kita sendiri yang tiba-tiba saja mungkin ada korban yang perlu pertolongan, atau malah mungkin kita sendiri yang perlu pertolongan, maka setidaknya kita dapat melakukan tindakan pertama ataupun pertolongan pertama yang tepat untuk mencegah hal-hal yang lebih parah di momen-momen berikutnya. Dengan pertolongan pertama yang tepat ini nanti kita harapkan tidak menjadi yang lebih parah di momen-momen ataupun di waktu berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, materi pertolongan pertama ini juga sangat penting bagi PTLR untuk menguatkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan bagi tim kesiapsiagaan dan tanggap kedaruratan PTLR Batan. Terutama dalam hal ini adalah tim ataupun pelaksana operasi atau PO P3K. Ini menjadi kesempatan kita untuk mengupgrade, meningkatkan pengetahuan dan juga kompetensi kita untuk pertolongan pertama ini. Mungkin pada kesempatan kali ini sifatnya transfer knowledge secara teoritis, kita belum dapat praktek secara langsung terkait pertolongan pertama ini. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan tatap muka untuk pencegahan pengendalian COVID-19. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, harapan kita segera berlalu sehingga kita setidaknya bisa kembali ke tataran normal ya, tataran normal meskipun tataran normal yang baru nanti, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tatap muka ataupun offline secara lebih baik, karena bagaimanapun juga kegiatan secara offline itu akan memberikan rasa ya, memberikan memberikan feeling ya, itu akan terutama untuk praktek-praktek ataupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu biasanya akan lebih sampai kalau dilakukan secara offline dan dilakukan dengan praktek-praktek. Mungkin tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mengucapkan selamat mengikuti webinar Safety Toolbox Meeting terkait dengan pertolongan pertama ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Safety Toolbox Meeting untuk yang pertama kali di tahun 2021 dengan tema pertolongan pertama ini dinyatakan dibuka. Mungkin kata pengantar dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwani kayak masih di mute ya Pak. Sudah Pak I, silakan Pak I. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suhartono selaku Koordinator Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi, sekaligus mewakili Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif yang telah memberikan sambutannya pada acara Safety Toolbox Meeting pada siang hari ini. Kemudian acara yang kedua atau acara pokok inti pada hari ini adalah penyampaian materi tentang pertolongan pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari PMI Tangerang Selatan, yaitu Bapak Muhammad Rofi Firdaus, dengan durasi waktu sekitar 45 menit ke depan sampai 14.15.
kemudian nanti 35 menit berikutnya bisa untuk tanya jawab sampai hampir jam 15, kurang 10 menit ya. Jadi waktunya cukup panjang sampai jam 15-an Pak Rofi. Kepada narasumber Bapak Muhammad Rofi Firdaus, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Ihwani. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya buat waktunya, dan terima kasih juga kepada Pak Ihwani tadi sebagai moderator, dan mohon izin Pak Suhartono sebagai koordinator dari PTLR untuk saya menyampaikan beberapa informasi nanti terkait tentang pertolongan pertama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu, baik untuk saya pribadi dari PMI maupun dari PTLR sendiri. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Alhamdulillah di situasi yang memang ya dibilang tidak mengenakan dari beberapa tahun ini, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebelum ke pertolongan pertama, kemarin saya sempat diskusi juga sama dengan Bu Ari ya terkait kebutuhan dari materi pertolongan pertama yang akan dibahas gitu. Terutama nanti terkait tentang kegawat daruratan medis yang memang itu sangat penting, dan memang banyak yang di masyarakat luas itu, terutama di masyarakat awam itu penanganannya itu justru ditangani secara tidak tepat dan justru membahayakan dan akan memperparah. Itu sebetulnya tujuan utama dari pertolongan pertama gitu. Dan nanti juga akan dibahas tentang perdarahan, terus nanti juga kita akan bahas tentang yang kedaruratan medis itu tadi. Jadi nanti, oh ya mohon maaf, ini nanti yang saya screen siapa ya? Saya atau dari teman-teman dari Boleh PTN? dari saya, Pak. Oh dari ya. Oke, oke. Ya, sebentar sedang saya buka, Pak. Baik. Sebelumnya mungkin dari rekan-rekan semua dari PTR mungkin sudah belajar tentang pertolongan pertama. Jadi mungkin untuk sekarang buat review aja ketika teman-teman memang sudah pernah mendapatkan materi pertolongan pertama, dan bagi yang belum, mohon izin saya bukan mengajarkan tapi kita sekedar berbagi bersama gitu. Mungkin memang saya yang lebih duluan tahu, dan saya berkewajiban untuk memberikan pengetahuan ini kepada rekan-rekan semua. Jadi mohon izin semuanya, kita sama-sama sharing di sini tentang pertolongan pertama.
bukan saya menggurui. Terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang pertolongan pertama itu kan pasti pemberian pertolongan segera ya kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi pertolongan segeranya kepada orang sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Ya, jadi ini dia pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi sifatnya segera, rapid gitu. Nah, medis dasar sendiri adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Jadi orang awam dan awam terlatih itu bisa untuk melakukan pertolongan pertama dengan pengetahuannya yang dinamakan medis dasar itu tadi. Nah, kalau penolong pertama itu penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, tapi yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Ketika memang dia belum terlatih, tapi dia udah datang duluan gitu, itu tidak bisa dikatakan sebagai penolong pertama. Penolong pertama dikatakan ketika dia punya kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan utama dari pertolongan pertama itu 3, menyelamatkan jiwa penderita itu udah pasti. Bagaimana caranya si korban atau si pasien ini tidak meninggal. Kedua itu mencegah cacat. Mencegah cacat yang dimaksud adalah contoh ketika kita menangani patah tulang gitu. Ketika menangani patah tulang, kalau misalkan kita treatmentnya salah, kemungkinan itu dari patah tulangnya tertutup itu bisa jadi terbuka. Itu kan artinya kita menambah lukanya atau menjadikan si korban ini lebih parah gitu. Nah, tujuan pertolongan pertama itu adalah supaya tidak menjadikan luka yang ada itu menjadi lebih parah. Yang tadinya darahnya keluar sedikit, keluar banyak jadi keluar sedikit, bukan sebaliknya gitu. Jadi, nah yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Memberikan rasa nyaman yang dimaksud adalah kita menangani lukanya, kita menenangkan pasiennya, menenangkan korbannya gitu, dan menunjang proses penyembuhan. Menunjang proses penyembuhan itu sebagai salah satu contohnya adalah kita antarkan ke fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni gitu dari pertolongan pertama ini, gitu, yang lebih advance lah. Nah ini jadi dasar hukumnya pasal 531 KUH pidana, ini sanksinya dan ini kerahasiaannya. Udah, next. Nah jadi alat perlindungan diri, dan teman-teman juga dan rekan-rekan semua pasti udah tahu juga alat perlindungan diri itu apa, terutama yang memang sekarang nih lagi ngetren banget lah gitu alat perlindungan diri itu, terutama masker dan segala macam dan sarung tangan. Jadi kenapa diperlukan APD? Itu darah dan semua cairan tubuh adalah media penularan penyakit. Dan kita tidak tahu pasien kita punya penyakit atau enggak gitu, atau korban yang kita temui punya penyakit penular atau enggak. Next, nah ini contohnya sarung tangan latex dan lain-lain. Ya, jadi tindakan pencegahan itu mencuci tangan, itu yang paling utama, terus membersihkan alat, mencuci biasa, desinfeksi, sama sterilisasi. Nah, jadi ini protokol singkatnya saat tindakan gitu. Ketika kita memberikan tindakan pertolongan pertama, hindari batuk, bernapas, atau bicara tepat di atas luka. Terus hindari kontak dengan cairan tubuh sebisa mungkin gitu, darah ataupun lendir yang lainnya kita hindari kontaknya, terutama kontak langsung ya ke kulit tanpa yang tidak tercover sama APD. Terus gunakan masker atau APD saat melakukan RJP atau CPR.
gunakan penutup dan pembalut yang bersih, mencuci tangan setelah menolong, termasuk bila akan menangani orang berikutnya ketika korbannya lebih dari satu. Nah, setelah tindakan, bersihkan diri sendiri dan korban, bersihkan tempat kejadian dan sekitarnya, buanglah penutup, pembalut, dan sarung tangan dan pakaian kotor dengan benar. Nah, yang terakhir, cuci tangan dengan sabun. Ya, ini contoh peralatannya, udah saya yakin teman-teman juga udah pasti udah tahu semua untuk keadaan lain-lain. Next. Nah, kita langsung masuk ke penilaian. Jadi penilaian korban itu ada 6: penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, riwayat penderita, pemeriksaan berkelanjutan, dan pelaporan. Ini step-stepnya ketika kita melakukan penilaian korban itu. Next. Nah, jadi penilaian keadaan, bagaimana kondisi pada saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, bagaimana mengatasinya. Dan yang paling utama, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kondisinya aman atau tidak, kalau misalkan tidak aman, amankan. Kalau memang tidak bisa diamankan, tidak usah ditolong. Terus kemungkinan apa saja yang akan terjadi, nah itu bagaimana terus mengatasinya, itu ada di penilaian keadaan. Yang penting amankan diri sendiri dan anggota tim dan juga korban. Next. Nah, jadi keadaan aman, penilaian keadaan tempat kejadian dan lingkungan akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penolong pertama dan akan memastikan keselamatan pelaku tersebut. Nah, jadi keamanan tempat kejadian, diri, penderita, dan penonton. Jadi kenapa disebut penonton? Karena beberapa kali memang, terutama pengalaman saya gitu ketika menolong kecelakaan di jalanan gitu ataupun di tempat-tempat umum, justru banyaknya penonton. Jadi dan kadang-kadang penontonnya itu ya jadi bisa lebih bahaya gitu. Dia contoh di pinggir jalan, penontonnya malah ikut-ikutan di tengah jalan gitu. Jadi resiko tambahan gitu. Makanya di sini disebutnya perlindungan penonton atau perlindungan saksi deh, yang tahu kejadiannya, yang datang di awal atau sekedar mampir gitu ngelihat kejadian. Nah, jadi bila keadaan tidak aman, amankan. Bila tidak, jangan masuk. Itu prinsipnya. Next. Nah, ini contoh situasi yang tidak aman. Next. Ada barang berbahaya segala macam. Ya, ada kekerasan. Nah, jadi berapa banyak penderita minta bantuan sebelum menangani para penderita. Penderita bisa pemadam kebakaran, para medis, polisi, dan lain-lain. Nah, penilaian keadaan itu tadi masih di penilaian keadaan, keselamatan untuk semua, sama penderita, mekanisme cederanya, mengenali dan bertindak, stabilkan dan pantau, terus minta bantuan. Nah, nanti mekanisme cederanya ada kita bahas di penilaian dini. Nah, jadi mekanisme ininya mengevaluasi gaya-gaya menimbulkan cedera. Nah, ini dapat diperoleh dari keluarganya, saksi mata, dan pemeriksaan di tempat kejadiannya. Jadi mekanisme cedera itu bisa kita tanyakan. Kalau misalkan korbannya sadar, kita tanya ke korbannya, atau misalnya kalau korbannya nggak sadar, bisa tanya ke rekannya atau orang yang melihat atau saksi kejadian itu atau penonton yang tadi. Itu bisa kita buat nanti buat penilaian kita untuk penanganan buat intervensinya apa gitu yang kira-kira diperlukan gitu. Nah, ini riwayat penyakit medis diperoleh dari penderita, keluarga, atau saksi mata, atau mengapa membutuhkan bantuan. Next. Nah, jadi di lanjutnya penilaian dini, kesan umum, kesadaran, airway, breathing, circulation, laporan atau bantuan.
Jadi kesan umumnya itu bisa kita tahu gitu, ini kira-kira trauma atau medis gitu. Terus tingkat kesadarannya bagaimana, kita cek respon, dan terutama ini ABC, laporan, selanjutnya laporan atau bantuan. Next. Nah, jadi penilaian dini harus dilakukan secara lengkap untuk menentukan bahaya yang mengancam nyawa penderita. Nah, jadi kesan umum didasarkan pada pengamatan singkat dari tempat kejadian oleh penolong dan sekitarnya, serta keluhan utama penderita. Next. Nah, ini kesadaran. Jadi yang harus kita perhatikan ketika begitu ketemu korban gitu, yang paling penting adalah kesadarannya. Stabilkan kepala dan leher bila curiga cedera spinal. Jadi jangan digerakkan kepala sama lehernya kalau misalkan kita curiga itu dia punya cedera tulang belakang. Cara mengecek kesadarannya adalah awas, suara, nyeri, dan next itu tidak ada respon. Jadi awas itu kita panggil dari jauh, Pak, suaranya kita panggil dengan keras, misalnya Pak, Bu, di kupingnya, di telinganya kanan kiri, terus rangsangan nyeri bisa kita tekan di tulang dadanya di tengah ataupun di pipinya kita tampar sedikit gitu. Bisa juga dengan dicubit, dan kalau lanjutnya tuh tidak ada respon. Next. Nah, kalau ini nilai respon, jadi yang kita tepuk itu bahunya. Jadi bahu sebelah sini yang ada tulang selangka. Kalau misalkan dia posisinya terlentang, kalau terlungkup, tetap kita ini di pundaknya. Next. Nah, untuk airway-nya, buka jalan napas, periksa jalan napas, dan bersihkan jalan napas sesuai keperluan. Kalau memang ada yang menyumbat di jalan napasnya atau di mulutnya. Next. Nah, ini buka jalan napas itu adalah angkat dagu, tekan dahi. Jadi dagunya diangkat, dahinya ditekan. Nah, kalau yang metode yang sebelah kanan itu pendorongan rahang bawah itu buat yang advance gitu. Itu jadi membuka rahang bawah ini ada engselnya gitu. Nah, engselnya ini dibuka paksa supaya dia jalan napasnya terbuka, tapi nanti di rumah sakit dibenerin lagi gitu engselnya. Jadi supaya kenapa? Jadi supaya nafasnya itu terbuka ini jalan nafasnya terbuka. Next. Nah, breathing-nya amati upaya bernapas, lihat dengar rasakan ada tidaknya pernapasan, terus pernapasan buatan bila diperlukan. Jadi bagaimana caranya kita lihat dadanya naik turun atau enggak, perutnya naik turunnya normal atau enggak, bisa cepat atau lemah gitu. Terus lihat dengar rasakan ada tidaknya pernapasan, kita dekatkan pipi kita ke hidung korban gitu. Next. Nah, ini contohnya nilai pernapasan, lihat dengar rasakan. Jadi ngecek pipi kita, pipi penolong itu didekatkan ke hidung korban gitu, sambil kita lihat dada dan perutnya naik turunnya normal atau enggak, masih ada atau tidak gitu. Next. Ini contoh ketika kita melakukan resusitasi atau RJP. Next. Nah, ini untuk circulation, nilai nadinya, perdarahan besar, dan kulitnya. Jadi nilai nadinya berapa, apakah ada perdarahan besar atau tidak, terus warna kulitnya bagaimana, gitu, dan kelembabannya segala macam. Next. Nah, jadi
pemeriksaan nadi. Kalau pemeriksaan nadi ketika korbannya sadar itu ada di pergelangan tangan. Kalau misalkan korbannya tidak sadar atau tidak ada respon itu ada di leher. Dan ingat ketika pemeriksaan nadi di leher itu ditarik posisi tangan kita menarik ke bagian terdekat dengan tubuh kita. Ini contohnya di gambar sebelah kanan. Jangan di posisi sebaliknya. Jangan di posisi berseberangan di lehernya dari jauh dari penolong, karena itu salah satu etika juga kenapa supaya tidak terlihat mencekik gitu. Karena dari beberapa kejadian gitu pengalaman di jurnal juga memang ada yang melaporkan bahwa korban itu tercekik padahal dia ngecek nadinya gitu. Makanya ketika korban tidak sadar mengecek nadinya itu posisi tangan kita ada di terdekat dengan korban gitu. Terdekat dengan kita, sorry. Jadi kita tariknya ke posisi kita, bukan menjauhi kita. Jadi ini untuk cari perdarahannya, menghentikan perdarahannya. Nah, jadi untuk laporan menghubungi bantuan, umur dan jenis kelamin, keluhan utama, kesadarannya bagaimana, airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, circulation-nya bagaimana, terus jam tibanya bagaimana. Ini untuk kita ketika laporan ke PSC ataupun ke fasilitas kesehatan. Lanjut pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk menemukan dan mulai melakukan perawatan gejala dan tanda cedera atau penyakit. Nah, jadi penolong harus melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada semua penderita setelah melakukan penilaian dini tadi, spesifik untuk cedera dan penderita. Dan pemeriksaan fisik ini wajib sistematis. Jadi yang maksudnya sistematis itu adalah pemeriksaan fisik itu wajib dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dan itu tidak boleh ada yang terlewat. Dan itu memang dirasakan oleh lengan gitu, benar-benar ditekan apakah ada perubahan bentuk atau tidak, ada bengkak atau tidak, dan lain-lainnya itu ada di pemeriksaan fisik yang harus sistematis dari ujung kepala sampai ujung ke kaki kanan dan kiri. Nah, jadi apa sih fungsinya untuk pemeriksaan fisik? Fungsi pemeriksaan fisik adalah untuk mencari PLNB, perubahan bentuk, terus luka, terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Jadi perubahan bentuk itu apakah yang tadinya normal, terus tiba-tiba ada yang bengkok, terus adakah luka terbuka, gitu. Kalau misalkan ditekan nyeri atau tidak, terus ada bengkak atau tidak. Ya. Nah, jadi pemeriksaan fisik, kepala, leher, dada, perut, panggul, dan alat gerak. Jadi ini sistematis dari kepala, leher, dada, perut, panggul, dan alat gerak bawah. Ya. Ini alat ke atas. Nah, jadi metode untuk pemeriksaan fisik itu kita harus bandingkan ketika contoh alat gerak atas dan alat gerak bawah gitu. Ketika kita periksa tangan itu harus benar-benar dibandingkan gitu, ada dua. Ini kita lihat sini tangannya 1, 2, dia memegang tangan, terus kita telusuri sampai dari atas bahu sampai ujung pergelangan tangan itu kita bandingkan benar-benar nggak benar-benar normal atau tidak gitu, apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Itu contohnya untuk alat gerak atas memang kita harus bandingkan dengan serius gitu.
Contohnya begini, dipegang dua tangan. Terus tanda vital. Next. Nah, tanda vital, nadi, napasnya, tekanan darah, suhu. Next. Nah, ini suhu kulitnya. Nah, karena kita berbicaranya pertolongan pertama gitu, memang tidak diwajibkan gitu untuk menggunakan alat. Jadi untuk suhu kulit kita bisa tentukan itu cuma ya, atau hangat lah gitu. Nggak usah suhu kulitnya benar-benar kita ukur. Kalau memang ada alatnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, cukup kita pakai skala itu normal atau tidak normal gitu. Contoh misalnya ada dingin, panas gitu, hangat gitu. Next. Nah, jadi riwayat kompak, pada kasus medis riwayat kompak dapat mendahului pemeriksaan fisik. Ya, jadi kalau kasusnya kasus-kasus medis gitu, nah tidak berdarah-darah gitu. Riwayat kompak dapat mendahului pemeriksaan fisik. Nah, jadi apa itu kompak? Next. Nah, jadi kompak itu keluhan utamanya apa? O-nya obat, apakah dia makan obat atau minum obat, terakhir minumnya apa dan kapan, terus makan, sudah makan atau belum kan gitu, ataupun terakhir makan apa, terus penyakit yang ada, apakah punya penyakit bawaan atau punya alergi atau tidak, terus bagaimana kejadiannya gitu. Ini kompak. Nah, selanjutnya di fase selanjutnya adalah pemeriksaan berkelanjutan atau ongoing assessment. Selama menunggu dukungan atau dalam perjalanan, penolong harus terus menilai keadaan penderita. Jadi pemeriksaan berkelanjutan atau pemeriksaan berkala ini ketika kita sudah menangani gitu, kita ada penanganan, misalkan ada luka di tangan atau di kepala. Nah, di pemeriksaan berkelanjutan ini kita cek lagi apakah ikatannya atau balutannya itu kuat atau tidak, terlalu kencang atau tidak, atau terlalu kendor atau tidak, apakah ada darah merembas gitu. Dan ini kita lakukan untuk pembenahan itu atau di pemeriksaan berkelanjutan gitu. Nah, jadi ulang penilaian dininya, ulang pemeriksaan fisik, tapi sesuai kebutuhan, terus periksa perawatan, tenangkan penderita, terus laporan serah terima. Nah, jadi penilaian berkelanjutan, penderita stabil setiap 15 menit, kalau penderitanya tidak stabil itu setiap 5 menit. Nah, selanjutnya itu laporan, dan ini yang paling penting nih untuk kita laporan. Jadi ketika kita melakukan pertolongan pertama, begitu nanti ada penolong yang lebih ahli gitu atau dari fasilitas kesehatan datang atau kita yang mengantarkan ke fasilitas kesehatan, kita wajib memberikan laporan serah terima gitu. Dari umur, jenis kelamin, keluhan utama, kesadarannya bagaimana, terus kondisi airway dan breathing, kondisi circulation-nya, terus temuan pemeriksaan fisik, ada luka di mana saja gitu, dan riwayat sampel yang penting. Riwayat sampel itu tadi riwayat kompak ya, riwayat kompak yang penting, terus tindakan atau perawatan yang sudah diberikan apa aja. Nah, jadi tanda vital, pernapasan, nadi, kulit, sama tekanan darah. Itu tanda vital yang wajib kita cek ketika temu korban ataupun pasien. Next. Nah, pernapasan yang paling penting, pernapasan adalah naik turunnya dada, tentukan berapa kali, teratur atau tidak, dan kualitas kedalamannya. Hitung jumlah gerakan naik turun dada selama 30 detik, hasilnya dikalikan 2. Jadi selama 30 detik baru hasilnya dikalikan 2. Nah, ini nilai pernapasan pada bayi, kita lihat perutnya. Gitu, karena bayi nafasnya melalui perut ya, bukan pakai nafas dada seperti orang dewasa. Jadi kita lihat naik turun perutnya.
Nah, jadi nilai normal pernapasan bayi itu 25 sampai 50 kali per menit, anak-anak 15 sampai 30 kali per menit, dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Jadi memang bayi dan anak-anak lebih cepat frekuensinya. Nah, ini tanda vital. Nah, ditentukan jumlah irama dan kualitas, hitung 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Gitu. Next. Ini jadi cek di pemeriksa nadi, ini ada di leher, di siku, dan ini di pergelangan tangan cara memeriksa nadi. Nah, yang sebelah kiri ini dilakukan saat kondisinya sadar, kalau di leher kondisinya tidak sadar. Ini denyut tadi normalnya bayinya 120 sampai 150 kali per menit, anak-anak 80 sampai 150 kali per menit, dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Next. Nah, kulitnya itu tentukan warna, suhu, dan kondisi. Kalau pink itu atau kemerah-merahan sedikit itu normal, pucat, putih, abu-abu, itu shock. Biasanya kaget, merah, demam, bisa biru, hipoksia, kuning, cedera atau gagal hati, hepatitis, sama sirosis. Nah, suhu kulit relatif. Next. Nah, jadi tanda vitalnya tekanan darah. Selanjutnya tekanan darah, angka besar sistolik, jantung yang memompa darah, angka kecil diastolik, tekanan di antara dua denyut dan jantung. Jadi ketika kita cek tensi darah itu yang dihitung adalah sistolik sama diastoliknya. Nah, ini contohnya cari itu untuk pakai stetoskop untuk mengetahui sistol dan diastolnya. Nah, jadi ini tekanan darah normal. Ini 100 sampai 140 untuk sistoliknya, diastoliknya 60 sampai 90. Untuk anak-anak sistolnya 2 kali umur plus 80 sama diastolik 50 sampai 80. Selanjutnya untuk BHD atau bantuan hidup dasar. Jadi untuk sistem utama tubuh manusia itu sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Ya, next. Nah, untuk mati sendiri ada mati klinis dan mati biologis. Dan ketika mati klinis itu pada saat pemeriksaan penderita tidak menemukan adanya fungsi sistem pendarahan dan sistem pernapasan. Dan ini bisa untuk dikembalikan, atau untuk mati klinis ini sifatnya reversible, jadi bisa kita kembalikan, ada kemungkinan dia hidup kembali gitu. Nah, ketika mati biologis itu kematian sel dan jaringan sifatnya menetap, itu pada manusia kerusakan paling cepat terjadi pada otak. Jadi itu yang tidak bisa dikembalikan, atau kemungkinan untuk hidup kembalinya itu tidak mungkin gitu, atau irreversible. Nah, untuk bantuan napas itu kemungkinan kerusakan otaknya itu ketika kita 0 sampai 4 menit, terus 4 sampai 6 menit, 6 sampai 10 menit, dan kalau misalkan udah lebih dari 10 menit itu udah pasti udah meninggal gitu. Jadi kita lihat di ini darah yang kayak O2 itu atau oksigen itu harus masuk ke otak. Ya, next. Nah, jadi ketika ada tanda pasti mati itu kita sudah tidak usah lagi melakukan RJP gitu. Contoh tanda pasti mati itu lebam mayat, kaku mayat, pembusukan, atau tanda lain cedera yang mematikan gitu. Lebam mayat itu bisa kita lihat itu udah biru ataupun dia ada macam kayak
di bawahnya itu kalau sekedar informasi aja ketika ada lebam mayat itu bisa menentukan untuk dia meninggal sudah berapa lama. Makanya tim ahli forensik itu ketika ada korban ataupun ada mayat ditemukan itu, misalkan dikatakanlah ini korban pembunuhan ataupun korban meninggal secara normal gitu, misalnya dalam rumah, itu bisa ketahuan dia udah berapa hari meninggalnya itu dari lebam mayat yang ada, karena lebam mayat itu jadi darahnya itu mengendap di bawah gitu, mengendap di bawah karena gravitasi bumi, akhirnya dia ada di bawah, dan itu bisa ketahuan berapa hari setelah meninggalnya itu lebam mayat. Terus kaku mayat memang nggak bisa di sendi-sendinya itu udah nggak bisa digerakin. Terus pembusukan udah pasti kalau udah ada ulet-ulet segala macam. Terus tanda lain misalnya kepalanya pecah gitu ataupun perutnya bolong, itu udah nggak usah kita lakukan RJP lagi gitu. Dan yang paling penting adalah hanya dokter yang boleh menyatakan seseorang meninggal. Kalau kita sebagai petugas pertolongan pertama, meskipun kita sudah tahu itu meninggal, kita tidak berhak menyatakan seorang itu meninggal atau tidak. Harus dokter. Nah, jadi bantuan hidup dasar yang paling utama adalah circulatory support, terus airway control, sama breathing support gitu. Jadi sirkulasinya, jalan nafasnya, sama nafasnya yang kita support. Jadi sistem pernapasan masuk oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ya, ini next. Ya, tadi membuka jalan napas yang tadi udah kita informasikan juga dengan tadi angkat dahi sama tekan dahi. Ini salah satu tindakan yang paling penting yang dilakukan oleh penolong pada penderita yang tidak sadar adalah membuka jalan nafas. Jadi kalau kita tidur pun, ketika kita tidur nyenyak itu tubuh itu otomatis membuka jalan nafas sendiri. Itu yang bisa kita temui ketika kita tidur, kita mulutnya terbuka itu jalan nafas itu secara alami terbuka. Nah, ketika korbannya tidak sadar, fungsi-fungsi itu tuh udah nggak bisa lagi dilakukan gitu. Makanya harus kita lakukan sebagai penolong itu membuka jalan nafasnya. Gitu. Ini dia. Ininya. Angkat dagu, tekan dahi. Nah, periksa jalan nafasnya. Apakah jalan nafasnya ada cairan ataupun ada tersumbat atau tidak. Terus lakukan juga pada penderita dengan respon yang tidak dapat mengendalikan jalan nafas. Next. Breathing segera setelah membuka jalan nafas, periksa ada tidaknya pernapasan. Next. Nah, kita ceknya itu 3 sampai 5 detik. Nah, ini kita lihat apakah nafasnya terasa di pipi kita sambil kita lihat ada dada dan perutnya naik turunnya ada atau tidak. Next. Nah, ini tadi penderita tampak nyaman, frekuensi cukup. Next. Nah, jadi ada sumbatan jalan nafas, ada parsial, sebagian, atau total seluruhnya. Biasanya kalau total seluruhnya itu memang udah masuk ke saluran nafas gitu di tenggorokan. Kalau parsial mungkin masih ada di dalam mulut. Next. Nah, jadi ini ya tidak ada pertukaran udara, penderita nggak bisa berbicara, bernapas dan batuk. Penderita mungkin seolah mencekik leher sendiri. Jadi gejala dan tandanya kadang-kadang dia megang lehernya sendiri. Nah, ini kemungkinan kematiannya itu bisa tinggi kalau misalkan tidak cepat mendapat pertolongan.
Nah, jadi ini dia hentakan perut atau Heimlich maneuver lanjutan. Sebetulnya agak sulit juga sih kalau menjelaskannya tidak praktek gitu ya. Ini contohnya, jadi posisi tangan yang di perut ini kita buat, jadi posisi tangan kita tuh begini, jadi baru kita ini. Nah, jadi yang ujung ini untuk menyentak perutnya. Jadi di perut sebelah sini itu memang, jadi kita tekan ini ke atas. Jadi ini kita tekan ke atas gitu. Dia sambil memegang lehernya begini. Sambil memegang leher, kita sentak gitu dengan posisi ibu jari begini. Nah, ini kita tekan ke atas gitu. Supaya sisa-sisa udara yang ada di ini bisa mendorong benda asing tersebut dari jalan nafas gitu. Dan biasanya ketika begini korbannya pasti nanti langsung muntah gitu, atau memang terpaksa untuk batuk dan muntah dan keluar benda padatnya gitu dari saluran nafasnya. Dan ini ini posisi yang kita tekan itu ada di diafragmanya ya, di sini ya, di atas pusar di sini, setelah di segitiga tulang rusuk ini yang kita tekan di sini. Jadi kita tekan, bener-bener kita tekan gitu supaya udaranya itu keluar ke atas ya, supaya udara di dalam. Nah, jadi untuk penderita hamil itu ada di sentakan dada. Jadi dadanya yang kita tekan gitu. Tapi posisinya nggak begini, tapi dia tetap posisinya begini, kita tekan aja, kita sentak gitu. Jangan cuma ditekan, tapi bener-bener kita sentak, kita kagetin ya posisinya. Next. Nah, langsung ke pernapasan buatan. Kalau penderita tidak bernapas, maka cadangan oksigen hanya tersedia dalam paru-paru dan darah saja. Nah, jadi untuk mencegah kematian, penolong harus memberikan pernapasan buatan. Jadi tekniknya adalah mulut ke masker, mulut ke alat pelindung, dan mulut ke mulut. Sesuai urutan terbaik. Nah, ini jadi ada masker resusitasinya dengan saluran oksigen. Ini masker resusitasi, itu contoh alat pelindungnya. Nah, jadi mulut ke mulut adalah merupakan metode yang cepat dan efektif untuk memberikan pasokan oksigen pada penderita yang mengalami henti napas. Nah, udara ekspirasi masih mengandung oksigen yang cukup untuk menunjang kehidupan. Dan ingat, ini adalah mulut ke mulut ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan bibir ke bibir. Jadi mulut ke mulut. Jadi mulut kita mengcover mulut si korban gitu. Bukannya bibirnya aja yang nempel, tapi mulutnya benar-benar kita kuasai lah gitu, mulutnya si korban itu kita cover semua. Next. Nah, ini contohnya mulut ke mulut. Jadi pernapasan buatan berikan 1 kali tiupan 1,5 sampai 2 detik secukupnya sampai dadanya mengembang. Jadi patokannya itu dadanya mengembang. Jadi ketika kita kenapa tadi mulutnya itu harus di cover sempurna gitu, supaya udaranya itu benar-benar masuk ke saluran nafas si korban. Jadi mengakibatkan dadanya itu mengembang gitu. Pernapasan buat adekuat terlihat dari naik turunnya dada, terus mendengar dan merasakan udara yang keluar pada ekspirasi. Jadi setelah kita tiup itu nanti ada bunyi napas keluar gitu kayak dari hidung atau dari mulut. Nah, jadi lakukan dengan frekuensi yang sama, dewasa 10 sampai 12 kali per menit atau 1,5 sampai 2 detik. Nah, bahayanya bagi penolong itu penyebaran penyakit, kontaminasi bahan kimia, dan muntah penderita. Makanya ketika RJP
di aturan AHA di 2020 itu, American Heart Association itu ketika melakukan RJP di masa pandemi ini, untuk si korban kita tutup mulutnya menggunakan masker dan kita hanya melakukan pijatan dada saja, tidak melakukan ventilasi gitu. Jadi cukup dengan ininya dadanya kita tekan gitu, penekanan dada atau pijatan dada, tapi mulutnya memang harus kita pakai masker gitu. Terus circulation, masuk oksigen dan zat makanan ke seluruh jaringan, mengangkut zat sampah dari jaringan. Nah, jadi ini pemeriksaan nadi 5-10 detik kita hitung, dan ingat posisi jari kita yang terdekat ke kita. Disebut resusitasi jantung paru atau RJP atau CPR. Next. Nah, jadi rantai survival ini RJP tidak dapat mempertahankan kehidupan selamanya, harus dimulai segera mungkin saat penderita mengalami henti napas, henti jantung. RJP meningkat keberhasilan dengan pemakaian defibrilator. Gitu. Next. Pemeriksaan kesadaran. Nah, posisi penekanan ini ada di ini. Jadi untuk melakukan posisi penekanan itu bisa kita pakai metode ini. Ada 2 jari, baru kita titik tekan di sini atau di antara 2 puting. Jadi di dada, di antara 2 puting itu kita ada di tengahnya, ada di bidang keras itu di tulang dada, di situ titik tekannya gitu. Atau 2 jari dari diafragma atau dari taju pedang di dada sebelah sini. 2 jari, nanti di sini baru kita pakai titik tekan. Nah, ini siklusnya, ini mulai menekan, terus 1 penolong itu 5 siklus. 5 siklus itu 30 pijatan, 2 kali tiupan, 30 pijatan, 2 kali tiupan, terus selama 5 kali atau 5 siklus. Gitu. Next. Jadi nilai karotis, gerak naik turun dada, refleks menelan dan bergerak, denyut nadi pulih. Next. Nah, komplikasinya ketika kita melakukan RJP adalah patah tulang, paru-paru bocor, pendarahan dalam paru-paru, luka memar, dan robek pada paru, terus robekan hati. Nah, kapan ketika kita harus berhenti? Gitu. Ada nadi atau napas, ada tanda pasti mati, terus diambil alih oleh tenaga yang lebih terampil atau sederajat, atau yang terakhir penolong sudah kelelahan gitu. Dan ini RJP harus dihentikan bila ini terjadi. Nah, jadi ini algoritma singkatnya. Ketika ada respon sudah tidak dilakukan, ketika tidak ada cek jalan napasnya, cek nafasnya 3-5 detik. Kalau ada nafas tidak usah di RJP, kalau tidak ada nafas kita cek lagi nadinya. Kalau nadinya tidak ada baru lakukan RJP gitu. Next. Cedera. Next. Nah, jadi fungsi darah. Nah, ini 3 jenis perdarahan luar. Jadi ada arterial, ada kapilari, ada venous, ada arteri, ada vena, sama kapiler. Misalnya kalau kapiler tuh lecet, dia ada di permukaan kulit darahnya. Gitu. Next. Nah, ini jadi kayak oksigen ke seluruh tubuh, dan ini memang warnanya merah segar ya kalau arteri itu. Next. Nah, kalau vena itu dia agak gelap darahnya.
keluarnya merata tapi kadang-kadang memang memancar juga gitu. Terus ketiga itu kapiler itu keluar perlahan sedikit mirip dengan perdarahan vena gitu. Ya kayak lecet. Nah perdarahan luar ini darahnya kelihatan kalau perdarahan. Next. Nah jadi ini prinsipnya ya tekan langsung. Jadi tekan langsung di titik lukanya. Lalu tinggikan alat gerak, terus balut gitu. Nah kalau misalkan darahnya memang tidak bisa dikendalikan, ini ada titik tekannya, ada di tangan sama di kaki sini di paha. Terus pembalukan sama penekan. Jadi perdarahan dalam, kerusakan alat tubuh, mengakibatkan perdarahan dalam berat, nyeri, bengkak, perubahan bentuk pada alat gerak dapat juga menyebabkan perdarahan dalam yang berat. Next. Ini perdarahan dalam, contohnya. Nah, ini jaga jalan napas, jaga suhu pasien selama mungkin, rawat shock, terus bawa ke rumah sakit itu kalau misalnya perdarahannya dalam gitu. Karena kita nggak tahu darahnya di mana, jadi kita wajib langsung bawa ke fasilitas kesehatan kalau perdarahan dalam. Nah, ini jadi luka tertutup, luka dalam, awasi tanda vitalnya yang tadi nafas, nadi, suhu kulit. Kalau misalkan dia ada shock, bila kita rawat shocknya, shock di sini apa ya, bukannya kaget ya, shock itu jadi kondisi di mana seseorang tuh keluar darah banyak gitu. Jadi mengakibatkan dia bisa merasa kedinginan, merasa haus, itu salah satu tanda shock. Terus bawa ke rumah sakit secepatnya. Next. Nah ini luka terbuka, lecet, sayat, robek, tusuk, amputasi, tembak, remuk, gigit. Nah ini contoh-contoh lukanya, robek, luka robek, lecet, robek. Next. Nah ini luka amputir, luka tembak. Next. Nah, paparkan luka, bersihkan luka, hentikan perdarahan, cegah kontaminasi, buat korban senyaman mungkin, terus rawat shock bila ada. Ya, next. Nah ini untuk menghentikan darah, melindungi luka, mencegah kontaminasi. Next. Nah, jadi ini dia yang, jadi sesuai tadi prinsipnya, ketika ada luka kita langsung tekan di lukanya. Jadi bisa kita pakai penutup luka, kalau memang nggak ada pakai kain gitu yang tebal. Kalau merembas tambah lagi penutupnya gitu. Next. Ini pembalut. Next. Nah ini contoh pola-pola balutan ya. Jadi ada sirkuler, ada di dahi, ada di siku, di lengan, di tangan, dan di bahu. Betulnya kalau misalkan waktunya cukup mau dipraktekkan atau enggak Bu? Bu Ari? Untuk ini apa? Untuk pembalutan. Ya, mungkin dilanjutkan dulu saja begitu ya, Oh Mas. gitu. Oke, Ya. siap. Oke, next. Penggunaannya pasti rekan-rekan juga udah pasti tahu penggunaan ini untuk kontrol perdarahan, pemasangan aseptik, menutup seluruh permukaan luka, terus tidak ada ujung bebas, pembalut dan penutup kuat, nyaman, terus jangan menutup ujung jari. Kenapa setiap kita balut itu ujung jari itu nggak boleh tertutup kecuali itu di luka amputir ya atau luka amputasi. Kenapa? Supaya kita bisa cek nanti pengisian kapilernya itu normal atau tidak, apakah ikatan kita masih terlalu kencang atau tidak, itu bisa ketahuan. Jadi sebagai contoh, ketika kita tekan nih di jari kita tekan pakai ibu jari, dia kan putih. Nanti ketika kita lepas tekanannya itu nanti dia langsung merah, itu pengisian kapiler.
Jadi ketika pengisian kapilernya itu lebih dari 2 detik, itu berarti ada permasalahan di bisa ada karena patah tulang atau karena ikatan kita yang tadi terlalu kencang. Jadi pengisian kapilernya itu tidak jalan dengan baik atau sirkulasi darahnya tidak baik. Gitu. Makanya jangan menutup ujung jari. Nah, ini paparkan luka, tutup luka, tinggikan tungkai, gitu. Tinggikan kaki. Jadi kalau misalkan di kaki ataupun korban baik korban luka ataupun korban pingsan gitu, kita wajib tinggikan kakinya dari atas jantung. Dan dia tiduran bisa 20 sampai 30 cm untuk tingginya. Next. Nah, jadi kalau luka tusuk, tutup seluruh permukaan luka, periksa apakah tembus. Nah, kalau benda menancap itu jangan pernah dicabut. Karena kalau dicabut itu bakal membuat luka baru. Jadi harusnya kalau biasanya kalau misalkan udah tertusuk gitu, dia nggak akan keluar darah lagi. Tapi ketika kita cabut gitu, nanti darahnya malah akan keluar lagi. Jadi ada perdarahan baru di situ. Terus hentikan perdarahan, stabilkan benda menancap dengan penutup tebal dan balut gitu. Jadi sebagai contoh misalkan ketika ini benda menancap, jadi di sininya kita balut, di sebelah sininya kita balut supaya ininya benda menancap itu nggak gerak-gerak, kita pertahankan posisinya gitu. Ya, next. Cedera alat gerak. Ya, next. Jadi sistem rangka itu fungsinya membentuk tubuh, melindungi organ penting, pergerakan tubuh membentuk sel darah merah. Nah, ini patah tulang, terputus jaringan tulang, tertutup, terbuka gitu. Jadi ini tertutup, terbuka. Jadi tertutup itu tidak kelihatan, kalau terbuka itu tulangnya itu sampai menembus permukaan kulit gitu. Nah, ini contoh kayak begini. Kebetulan kemarin saya baru nemuin kasus kayak begini juga di kecelakaan di daerah Alang Sutra, bener-bener ini tulang ini sampai hampir sama, bahkan lebih besar, ini tulang lututnya tuh keluar. Dan ini pasiennya pasti teriak-teriaknya minta ampun kalau udah terbuka begitu. Next. Ya, next. Nah, jadi tanda gejala patah tulang, perubahan bentuk, nyeri dan kaku saat digerakkan, crepitus atau suara berderak. Jadi begitu kita pegang gitu, dia kayak ada berderik gitu, krek gitu. Terus bengkak, memar, dan perubahan warna, terlihat bagian tulang, terus mati rasa, turut perubahan sirkulasi pada bagian distal cedera ditandai dengan perubahan warna kulit, suhu, atau pengisian kapiler yang tadi dicontohkan, pengisian kapiler ditekan ininya, atau di kaki juga bisa. Next. Nah, saya pembidayaan. Next. Langsung ke gawat daruratan aja ya Bu ya. Luka bakar boleh dibahas atau langsung ke gawat daruratan? Boleh gawat darurat dulu mungkin ya Pak ya? Iya Bu, siap. Nah, jadi gejala kedaruratan medis. Jadi sebagai contoh kemarin request dari teman-teman PLTR, memang kan banyak pekerjanya itu di usia di atas 50 tahun atau 40 tahun gitu, yang memang potensi penyakit degeneratifnya itu memang tinggi gitu. Jadi jadi generatif itu penurunan fungsi jaringan organ ya, atau jaringan dan organ gitu ketika memang usianya sudah bertambah, gitu, udah bertambah tua, terutama di usia 50 tahun ke atas. Nah, jadi secara umum kedaruratan medis itu ya ini tadi perubahan status mental, dan ini demam, nyeri, mual, muntah,
BAB berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pingsan, merasakan kiamat, sesak, atau rasa haus gitu. Bisa next. Nah, jadi satu perubahan status mental, perubahan irama jantung, perubahan pernapasan, keadaan kulit, tekanan darah, manik mata. Nah, ini bau khas dari mulut atau hidung, aktivitas otot tidak normal, gangguan saluran cerna, atau tanda-tanda lainnya yang seharusnya tidak ada, itu bisa masuk dikategorikan sebagai kedaruratan medis. Next. Nah, jadi kedaruratan medis itu gangguan jantung, pernapasan, gangguan kesadaran atau perubahan status mental, gangguan akibat perubahan lingkungan, keracunan, dan lain-lain. Next. Contoh salah satu ini kedaruratan medis itu ayan gitu, kekakuan tubuh dan anggota gerak untuk beberapa saat yang disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran gitu. Next. Nah, jadi gejala tanda ayan itu teriakan biasanya, terus jatuh tiba-tiba, berbaring kaku, terus punggungnya dia biasanya melengkung gitu, wajah dan leher kebiruan, gerak kejang otot, tidak ada respon, mulut berbuih, kadang-kadang berdarah, dan mungkin lidah tergigit, mungkin hilang kendali kemih atau pencernaan, penderita mengalami BAK atau BAB secara spontan. Nah, jadi penderita kembali sadar dalam waktu yang tidak lama, tapi bingung atau mungkin tidak sadar yang terjadi gitu. Terus setelah kejang, penderita kelelahan dan tidur biasanya. Dan ini sebetulnya bukan cuma di ayan, tapi ketika kita menemukan ada korbannya kejang gitu, kejang ini gejala dan tandanya hampir sama dan penanganannya juga hampir sama. Yang membedakan mungkin dari ayan sama kejang biasa adalah ini yang tadi di bawah ini, penderita kembali sadar dalam waktu yang tidak lama gitu. Kalau ayan pasti gitu, mungkin kalau kejang lain mungkin sadarnya itu bisa lebih lama gitu. Dan dia pasti tidak sadar dia kenapa gitu sebelumnya. Next. Nah, jadi lindungi penderita dari cedera, jangan menahan atau melawan kejang. Nah, ini biasanya ketika contoh itu biasanya banyak bayi ya, anak kecil yang kejang gitu ketika memang panasnya tinggi. Ini banyak yang di masyarakat itu masih dilakukan, itu sebetulnya justru membahayakan si anak itu gitu. Contoh sebagai ini, dia ini lindungi lidah penderita dari tergigit, dia biasanya pakai sendok ya di mulutnya gitu supaya lidahnya nggak kegigit, padahal sendok itu sendiri bisa menimbulkan cedera yang lebih parah gitu, bisa dia nanti tenggorokannya lecet atau dari langit-langit mulutnya tuh lecet, itu bisa melakukan cedera lebih padahal gitu. Dan biasanya gitu ketika kejang itu kejangnya itu dilawan, dipegangin, padahal nggak apa-apa, dia kejang udah biarkan aja sih sampai kejangnya itu reda, dan memang harus kita posisikan stabil segera gitu. Terus kalau kejang itu contoh ketika ayan itu misalkan ada di sebuah ruangan gitu, dia ayan atau kejang, udah kita singkirkan aja, misalkan dia jatuh dari tempat duduknya kita rapikan supaya dia tidak cedera gitu. Terus bila serangan telah berlalu, penderita tertidur, jaga jalan napas agar tidak tersumbat, biarkan istirahat, hindari penderita dari ketegangan dan rasa malu sekeliling. Biasanya kalau misalkan ayan, beneran ayan gitu, dia pasti malu ketika dia habis ayan itu. Next. Nah, terus yang paling banyak sebetulnya salah kaprah di masyarakat itu adalah penanganan pingsan. Jadi
pingsan itu memang peredaran darah yang ke organ otak itu berkurang dan dapat mengakibatkan emosi yang hebat atau berada di ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup, letih, lapar, atau terlalu banyak mengeluarkan tenaga, itu bisa menyebabkan orang pingsan gitu. Next. Nah, ini gejala dan tandanya: limbung, pusing, pandangan berkunang-kunang, terus lemas, keluar keringat dingin, menguap, dapat terjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung hanya beberapa menit, terus denyut nadi lambat. Dan next. Nah, jadi penata laksanaannya itu baringkan penderita, terus kakinya ditinggikan, terus longgarkan pakaian ketika dia, contoh dia misalkan laki-laki dia pakai ikat pinggangnya buka dulu, dilonggarkan. Kalau misalkan dia perempuan gitu, kerudungnya longgarkan, atau beraknya misalkan terlalu ngetat, dilonggarkan dulu, dicopotkan dulu, terus usahakan penderita menghirup udara segar, terus periksa cedera lainnya, beri selimut. Bila pulih, usahakan istirahat berapa menit. Nah, bila tidak cepat pulih, maka periksa napas dan nadi, posisikan stabil, bawa RS atau ke puskesmas gitu. Nah, jadi yang sering disalah kaprah di penata laksanaan pingsan ini, contohnya itu adalah ketika pingsan itu banyak yang ngerubungin gitu, banyak yang nonton gitu, dia berdiri di sekitar, padahal orang pingsan itu salah satu kebutuhan utamanya adalah udara yang segar. Makanya sebisa mungkin orang-orang yang tidak berkerumun di korban, dan jangan memberikan wangi-wangian ataupun respon penciuman gitu, contoh pakai minyak angin atau balsam gitu di hidungnya ataupun di dimanapun itu terutama di hidungnya itu nggak dianjurkan, karena korban pingsan itu respon penciumannya juga nggak ada. Akhirnya nanti ketika korbannya udah sadar gitu, sadar dari pingsan, dia merasakan tidak nyaman di hidungnya gitu, malahan jadi kebas gitu, dan itu memang tidak dianjurkan. Apalagi dipencet-pencet gitu kakinya ataupun tangannya, jempolnya gitu, itu nggak berpengaruh sama sekali, karena biasanya kalau beneran korban pingsan itu pasti sadar, kecuali memang dia ada cedera yang lain gitu mengakibatkan pingsannya lama. Jadi kedaruratan lingkungan ini, perjalanan lingkungan itu bisa panas dan dingin. Next. Jadi paparan panas, kejang panas, kelelahan panas, terus sengatan panas. Nah, jadi ini kejang panas biasanya pada otot saat melakukan kegiatan fisik gitu, ketika kita olahraga outdoor gitu. Terus umumnya otot tungkai dan perut, otot kaki dan perut biasanya yang kejang itu. Nah, terus kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Terus penderita umumnya sadar dan berkeringat, suhu tubuh normal, dan gejala dan tandanya kejang pada otot yang disertai nyeri, kelelahan, mual, dan mungkin pingsan. Ini biasanya kejang panas tuh. Next. Nah, penata laksanaannya adalah pindahkan penderita ke tempat teduh dan sejuk, baringkan sampai kejangnya menghilang, terus beri minum kepada penderita, beri cairan atau oralit atau sejenisnya. Bila tidak ada, maka dapat diberikan air campur sedikit garam dan gula. Tapi jangan membuang waktu untuk mencari garam. Terus rujuk ke fasilitas kesehatan, terutama bila kejang tidak berhenti. Jadi itu biasanya di kaki dan perut. Dan selanjutnya adalah kelelahan panas.
Nah, kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhu udaranya relatif tinggi itu mengakibatkan terganggunya aliran darah, terus kehilangan cairan dan elektrolit akibat keringat, sistem sirkulasi terganggu. Nah, bila tidak diatasi kelelahan panas itu bisa jadi sengatan panas, dan itu memang sengatan panas itu cenderung resikonya lebih tinggi gitu daripada kelelahan panas. Nah, ini gejalanya pernapasan cepat dan dangkal, nadinya lemah, kulitnya dingin, keriput, lembab, dan selaput lendir, pucat gitu. Pucat, keringat berlebihan, lemah, pusing, kadang penurunan respon, lidah kering dan terasa haus gitu. Nah, langsung ke sengatan panas, karena ini yang paling bahaya gitu dari perubahan lingkungan terutama panas ini adalah sengatan panas. Nah, jadi sengatan panas itu adalah kondisi di mana ketika tubuh kita itu tidak bisa memproduksi lagi keringat gitu. Jadi kalau misalkan nggak diatasi itu beresiko untuk sel otak kita jadi mati. Biasanya terjadi aktivitas fisik berlebihan di tempat yang bersuhu tinggi atau di tempat yang kelembaban dan ventilasinya kurang baik gitu. Next. Nah, jadi pernapasan cepat dan dalam, nadi cepat dan kuat diikuti ini, tetapi lemah, kulit teraba kering, panas, kadang kemerahan, manik mata melebar atau pupil matanya dia melebar, kehilangan kesadaran, kejang umum atau gemetar pada otot. Nah, jadi penata laksanaan sengatan panas, turunkan suhu tubuh penderita secepat mungkin. Nah, letakkan kantung es pada ketiak, lipatan paha, di belakang lutut, dan sekitar mata kaki, serta di samping leher. Bila memungkinkan, masukkan penderita ke dalam bak berisi air dingin, dan tambahkan es ke dalamnya, rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, sebetulnya dari sengatan panas, kelelahan panas, sama kejang panas ini juga dalam beberapa waktu terakhir itu memang jadi tren gitu, terutama di teman-teman di pendaki gunung. Pendaki gunung itu terutama di Indonesia ya, di kawasan tropis itu terlalu fokus kepada bagaimana cara melawan dingin, tapi mereka terlalu abai ketika menghadapi panas itu, dan akhirnya banyak yang terkena kelelahan panas itu, sampai sengatan panas juga memang ada gitu. Jadi akibatnya ketika dia terkena sengatan panas itu akhirnya dia buka baju terus dia buka pakaiannya terus jadi berubah jadi kedingin, dan itu dia bisa langsung meninggal gitu. Terutama untuk para pelaku pelaku pendaki gunung itu. Nah, ini selanjutnya paparan dingin, hipotermia. Ini suhu tubuh menurun kurang dari 35 derajat, respon tubuh gemetar. Nah, suhu tidak perlu sangat dingin untuk mencetuskan hipotermia. Jadi bisa, kalau badannya lembab pun dia bisa potensi untuk hiponya gitu. Terus jangan berpendapat bahwa di daerah tropis tidak mungkin terjadi hipotermia. Nah, jadi dapat terjadi akibat penderita berada di alam terbuka untuk waktu yang cukup lama. Terus keadaan yang pemburuk hipotermia yaitu suhu rendah, faktor angin, air, usia, kesehatan, penyakit yang sudah diderita, atau cedera yang terjadi, alkohol dan penyalahgunaan obat, dan kekurangan makanan. Nah, jadi penata laksanaannya, penilaian dini, dan pemeriksaan penderita. Pindahkan penderita kalau dari lingkungan dingin, terus jaga jalan napas dan memberikan oksigen bila ada, ganti pakaian yang basah, selimuti penderita, upayakan agar tetap kering. Terus bila penderita sadar dapat diberikan minuman hangat tapi secara pelan-pelan atau secara berkala gitu. Dan 6 itu pantau tanda vital secara berkala, rujuk ke fasilitas kesehatan kalau misalkan ada fasilitas kesehatannya.
Nah, jadi ini contoh kalau ini, jadi kalau frostbite itu bisa dia itu di salju ya terutama. Jadi mengakibatkan ininya sel kulitnya itu mati dan akhirnya dia busuk gitu dan nggak bisa diobati gitu, dan akhirnya bisa untuk potensi amputasinya lebih tinggi gitu. Nah, ini contoh frostbite-nya. Oke. Ya udah. Saya mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofrofi. Mungkin sesinya bisa masuk ke tanya jawab 10 menit, Pak. Ya, siap. Ini ada banyak pertanyaan masuk. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Ada 7. Saya coba dari Pak Aceh ini tentang bagaimana digigit ular dan menangani stroke. Ya. Mau langsung dijawab langsung atau semuanya dulu? Oke, yang itu tergigit ular ya, terus hipertensi dan menyebabkan stroke ringan, bagaimana cara pertolongan pertamanya. Jadi kalau misalkan pertolongan pertama pada digigit ular itu, yang pertama itu kita tidak boleh mengikat atau kita sebutnya itu tourniquet ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di TV-TV gitu, ketika dia digigit ular gitu, terus diikat tangannya, terus disedot racunnya, itu sangat tidak dianjurkan karena takutnya kalau kita ikat itu malah mematikan seluruh pembuluh darahnya atau jaringan kulitnya. Terus ketika misalnya kita hisap racunnya itu malah kita tertelan dan akhirnya jadi ini kepenolong juga. Nah, cukup kalau misalkan tergigit ular, tata laksananya itu hampir sama dengan patah tulang gitu. Kita stabilkan area yang tergigitnya gitu, kita bidai, kita ikat gitu di antara dua sendinya, lalu kita bawa langsung ke fasilitas kesehatan. Karena kalau bicara pertolongan pertama itu tidak menyembuhkan ya, tapi memang kita bawa fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. Dan yang paling penting adalah tanya ularnya itu warnanya bagaimana gitu. Apakah misalnya belang atau apa, supaya nanti teridentifikasi ularnya. Dan karena ada beberapa ular yang memang udah ada anti racunnya gitu, dan setiap ular itu ininya beda. Untuk antivirusnya beda-beda gitu. Itu ular berbisa. Terus kalau stroke ringan itu bagaimana cara pertolongan pertama. Nah, yang menarik itu kalau bisa kita berbicara stroke itu ya, banyak yang salah juga gitu ketika penanganan stroke. Sebagai contoh misalkan ketika stroke itu dia yang paling penting adalah saat pertolongan pertama. Biasanya kalau stroke itu ditandai dengan misalkan wajahnya gitu mencong ke sebelah kanan atau sebelah kiri, atau misalkan dia lagi tiduran gitu, tiba-tiba dia memang tidak bisa bangun, terus ada bibirnya atau mulutnya itu ada ke sebelah kanan. Itu cukup setelah dia merasa itu gitu, kita miringkan posisi korbannya, kita miringkan supaya nanti lidahnya tidak jatuh ke belakang atau tidak tertelan gitu. Terus memang jangan pernah, jadi kan ada mitos juga untuk stroke gitu, kita pecahkan atau kita tusuk itu ujung-ujung jarinya, itu sangat tidak direkomendasikan juga gitu terkait pertolongan pertama. Jadi kalau stroke itu cukup distabilkan posisinya, misalkan dia ke kanan atau mencongnya ke sebelah kanan, berarti kita posisikan miringkan ke sebelah kanan supaya air liurnya itu atau nanti sumbatan jalan napas itu tidak tersumbat dan jatuh otomatis ke sisinya gitu. Cukup itu aja. Jadi untuk
ketika misalkan dia pasien stroke itu ketika dia tertidur pun itu jangan pakai alas kepala atau bantal, itu cukup dimiringkan stabil aja karena khawatir itu lidahnya tertelan sendiri gitu, dan itu mengakibatkan banyak yang mengakibatkan kematian. Nah ini kan tadi udah apakah benar saat keadaan daruratan pertolongan pertama untuk menghindari stroke dengan menusuk bisa dengan jarum ke bagian tubuh agar darah keluar, itu tidak direkomendasikan karena memang belum terbukti benar atau tidaknya gitu, karena kita berbicaranya pertolongan pertama, jadi itu saja yang kita lakukan gitu. Cukup miringkan stabil posisi pasiennya, terus ketika tidur tidak usah pakai bantal, cukup miringkan. Nah jadi banyak pasien stroke itu yang ngorok gitu kan, ngorok, padahal itu ketika dia posisikan terlentang gitu pakai bantal dia ngorok, kata keluarganya mungkin dia lagi tidur lelap, padahal itu adalah proses lidah itu jatuh menutupi saluran napasnya, makanya ngoroknya keras, dan nggak lama ngorok itu pasti meninggal gitu, itu banyaknya. Jadi cukup dimiringkan stabil aja, dimiringkan, jangan ditelentang gitu, karena pasti lidahnya jatuh ke belakang dan ketelan yang mengakibatkan ngorok, terus nanti langsung meninggal gitu. Pertanyaan yang lain? Iya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya di Bu Eka, ini mungkin masih dekat-dekat stroke, ciri-ciri jantung dan pertolongan pertama jantung. Iya, jadi prinsipnya kalau penyakit jantung itu pertama memang dia harus diposisikan di selama perjalanan gitu. Contoh dari rumah ke fasilitas kesehatan itu jangan pernah ditidurkan atau dibaringkan gitu, karena posisi jantung dia cukup posisi duduk kita sebutnya itu posisi duduk tripod ya. Jadi kelihatan nggak ya? Jadi posisi ini lutut kita ini ada di ini. Jadi dia selama duduk dia begini aja. Jadi posisi lutut kita lipat, kita tempelkan ke dada gitu sambil yang ini sambil menunduk. Itu posisi yang paling nyaman untuk penderita serangan jantung gitu, karena kalau jantung kan dia pasti agak bungkuk sedikit kan gitu. Dia megang dada, posisikan duduk tripod itu, lalu bawa ke fasilitas kesehatan segera gitu. Jangan pernah dibaringkan. Dan untuk bawa mobilnya pun, bawa kendaraannya itu atau bawa motor itu jangan terlalu kencang. Dia standarnya itu 40 sampai 60 km per jam untuk korban serangan jantung gitu. Jadi cukup gitu aja kalau jantung kita, yang penting duduknya duduk posisi tripod. Kita ini dia agak suruh nunduk sedikit gitu. Dan yang pasti adalah tenangkan pasiennya gitu. Jangan sampai pasiennya itu jadi panik gitu. Sambil dicek terus responnya bagaimana, apakah bisa bicara, masih bisa ngomong atau enggak gitu, kita harus pantau terus. Next, pertanyaan lain. Ya, saya kira jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Pak Artanta juga tentang menangani stroke dan jantung. Kemudian ini ada juga pertanyaan Pak Cek tentang cara meniup yang tadi menolong pernapasan. Mungkin ada dijelaskan, tapi ini masalahnya perlu praktek barangkali. Iya, jadi niupnya itu ya pelan. Ya, jadi cuma 1 sampai 2 detik gitu. Jadi yang penting kita tiup, kita ambil nafas dulu baru kita tiup. Dan ininya memang harus gitu, jangan cuma ditiup begitu doang. Nah, kalau bayi cukup kita aja gitu. Ketika kita bayi itu butuh RJP gitu, jangan ditiup begini, tapi kita tiup itu ke mulut sama ke hidungnya gitu. Pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng Pak niup.
Ya, next. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini banyak sini ya. Nah, ini kasus kecelakaan di jalan raya, apa sajakah yang boleh dilakukan si penolong untuk menolong korban? Apa sajakah yang boleh dilakukan si penolong untuk menolong korban? Apa aja boleh kalau misalkan dia mau menolong gitu. Tapi yang memang dengan catatan si penolong itu punya kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Jangan sebetulnya, nah yang paling ini juga sih di Indonesia tuh niatnya sih bagus gitu, cuma karena dia tidak dibarengi dengan pengetahuan yang baik gitu tentang pertolongan pertama. Sebagai contoh adalah ketika korban di jalan, dia posisinya ada di tengah jalan, itu main angkat aja, padahal kita nggak tahu ada cedera leher atau cedera tulang belakang, kan begitu diangkat kan pasti meninggal gitu. Padahal ketika kita korbannya udah nggak sadar, namanya kecelakaan di jalan, kita wajib treatmentnya itu pakai treatment cedera tulang belakang, dan itu pakai alat khusus gitu. Jangan langsung diangkat karena itu berpotensi langsung meninggal gitu si pasiennya. Itu sebagai salah satu contohnya yang di kita tuh begitu, yang mau nolong tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang lebih gitu, atau pengetahuan yang memang harusnya. Ini mungkin Jadi untuk menolong diri sendiri apabila kita sendiri yang menjadi korban, seperti tekanan serangan jantung atau stroke, langkah awalnya gimana? Jadi itu tadi kalau untuk yang serangan jantung sama stroke tadi kayaknya udah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk kita sendiri, yang langkah awal yang paling utama ketika kita masih mampu untuk ke fasilitas kesehatan ataupun ke rumah sakit, kita lakukan segera, jangan ditunda-tunda gitu. Ataupun kita wajib minta tolong untuk diantarkan ke fasilitas kesehatan segera. Iya, saya kira ada 7 pertanyaan sudah terjawab semua. Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa puas begitu atas jawaban ini. Tapi sekali lagi memang ini suatu yang memerlukan praktek langsung barangkali ya. Iya. Iya Pak. Jadi agak bingung sedikit nih menjelaskannya kalau misalkan tidak disertai praktek gitu Pak. Ya, dan ini tentu memerlukan waktunya juga cukup tersedia waktu yang cukup. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah ini kita selama 2 jam sudah cukup menerima pemaparan yang penting terkait pertolongan pertama pada kondisi-kondisi kecelakaan atau bahaya, baik itu kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan atau yang degeneratif, itu dari penyakit yang ada dari diri kita. Alhamdulillah, barangkali ini sudah sangat memberi gambaran kepada kita yang ada di PTLR dan pusat-pusat Bibatan ini, karena pesertanya memang ada juga yang dari pusat lain. Ya, ini sesuatu yang perlu dibiasakan atau ditindaklanjuti. Mudah-mudahan memang si kecelakaan tidak terjadi. Tapi sebagai pekerja, sebagai yang berhadapan dengan lapangan yang ada potensi bahaya, tentu saja perlu ada mental maupun pengetahuan untuk menghadapi kondisi-kondisi untuk bisa melakukan pertolongan pertama. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bapak Rofi. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut atau disambung lebih dalam lagi, yang berupa praktek maupun pemaparan yang lebih mendalam lagi. Terima kasih, saya kira sudah cukup untuk
menutup waktu sampai jam 15.00 ya. Mungkin kita bisa foto grup dulu, Pak Ahilmani. Oh iya, iya Ibu, silakan. Bapak Ibu mohon dihidupkan kameranya. Kita mau foto. Mungkin saya ada tambahan sedikit aja Pak ya, terkait informasi gitu untuk pelayanan ambulans PMI Kota Tangerang Selatan. Jadi untuk warga Kota Tangerang Selatan, kalau memang amit-amit gitu butuh ambulans ataupun ini untuk rujukan ataupun ada kecelakaan ini, silakan hubungi PMI Kota Tangerang Selatan gitu. Bisa ke nomor saya di 08111914 atau nanti ditanya ke Bu Ari aja. Untuk nomornya bisa diinformasikan Bu ke teman-teman dari PTLR ketika memang ada yang butuh ambulans untuk rujukan ataupun nanti ada kecelakaan di jalan gitu untuk menghubungi PMI Kota Tangerang Selatan gitu. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih Pak Rofi. Baik, saya ambil gambarnya dulu ya Bapak Ibu. Ada 2 page ini. Page 1, 1, 2, 3. Page 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rafi Firdaus yang telah memberikan pemahaman kepada kami terkait pertolongan pertama pada kondisi-kondisi bahaya, sehingga dengan pertolongan pertama itu diharapkan dapat memberikan ya sambungan gitu ya, supaya harapannya lebih pasti, harapannya lebih tertolong, karena pertolongan pertama itu sangat penting dan menentukan untuk penanganan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rofi. Marilah kita berikan aplaus kepada Bapak Rofi. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita akan sampai kepada penghujung acara hari ini. Insya Allah akan disempurnakan, akan ditutup oleh Bapak Kepala Pusat yang diwakili oleh Kepala Koordinator Bidang Keselamatan Kerja, yaitu Bapak Suhartono. Kepada Bapak Suhartono, Masih di mute Pak Har, masih di mute. ya, silakan Pak Hartono. Ya, oke. Baik, makasih Pak Ihwani, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah menyimak bersama pemaparan materi pertolongan pertama dari narasumber kita, Bapak M. Rofi Firdaus dari PMI Kota Tangsel. Semoga kita bisa menyerap poin-poin penting dari materi tersebut, sehingga kita bisa menjadi lebih tahu terkait hal-hal yang perlu dilakukan untuk pertolongan pertama. Terus terang saja, dari pemaparan tadi itu ada satu yang mungkin selama ini salah memahami, bahwasanya pada pertolongan terhadap orang pingsan itu malah tidak boleh diberikan aroma yang langsung ke hidungnya itu ya. Nah itu padahal selama ini yang saya tahu itu malah justru kalau praktek di desa saya dulu, di teman-teman yang pingsan itu dikasih minyak itu di hidungnya itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kemarin yang kejadian belum lama ini anak saya yang kedua pingsan. Anak saya yang kedua pingsan itu sama adiknya itu dikasih fresh care itu loh, di botol fresh care disodok-sodokin di hidungnya itu. Ternyata itu ya memang pada saat itu kemudian bisa, alhamdulillah bisa sadar gitu loh. Tapi itu ternyata langkah yang salah ya Pak ya itu. Ya itu barangkali mungkin itu perlu kita dalami itu. Mungkin yang selama ini kita anggap sesuatu yang benar tapi ternyata salah menurut teori dan sebagainya, itu perlu kita manfaatnya dari acara-acara seperti ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ihwani tadi, memang
dalam hal ini memang untuk memberikan pertolongan pertama itu selain diperlukan keterampilan dan juga kepercayaan diri ya Pak ya. Kepercayaan diri misalnya meskipun saya punya ilmu tapi kalau nggak percaya diri mungkin malah jadi nanti malah membahayakan semuanya itu loh. Nah itu barangkali memang hal seperti itu bisa ditingkatkan, bisa dilatih dalam materi-materi yang sifatnya praktek. Nah seperti yang disampaikan Pak Iwani tadi, cuman memang kebetulan karena pandemi ini sehingga kita tidak ada waktu atau tidak diperkenankan untuk pertemuan offline seperti itu. Nah, mungkin nanti ini materi yang sangat penting menurut saya, sangat penting sebagai dasar-dasar untuk penyelamatan korban untuk pertolongan pertama ini. Sehingga nanti mungkin bisa kita cari metode dan waktunya di lain waktu nanti kalau memang diperlukan untuk pendalaman dan meningkatkan keterampilan kita, mungkin bisa kita mencari metode dan waktu di kemudian hari. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersabar, sudah mengikuti acara dari awal sampai jam pulang kita. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak M. Rofi Firdaus, dan juga tadi sudah memberikan kontak, misalnya kita memerlukan ambulan atau memerlukan bantuan dari PMI, ada kontak yang barangkali mungkin Bu Ari sudah menyimpan nomor kontak dari Pak Rofi dan teman-teman. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak M. Rofi Firdaus. Mudah-mudahan hubungan ini bisa kita lanjutkan di lain waktu nantinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap alhamdulillah, mari kita tutup acara webinar Safety Toolbox Meeting dengan tema pertolongan pertama pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat ya semuanya. Semoga kita sehat selamat selalu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Rofi. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Hartono. Rofi ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hartono dengan berakhirnya sambutan penutupan ini, maka untuk acara hari ini kita selesaikan, kita sempurnakan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan terima kasih atas kehadirannya di acara Safety Toolbox Meeting pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwani. Bu Ari sehat Bu Ari? Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah, oke. Oke, Bu Ari tok loh. Ora ya Pak. Apa namanya? Ya takon kabeh. Sehat-sehat tuh Bapak Ibu. Halo, sehat Pak. Terima kasih Pak Rofi. Ya, ya. Artanta perlu pertolongan pertama enggak itu? Kemarin udah ketemu sih di parkiran. Bu Ari buka puasanya kapan nih? Arif Toyo. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya sehat, selamat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih semua.